Bab 31. Di lantai pertama clubhouse, ada kasino besar. Penjudi dari semua lapisan masyarakat tenggelam di dalamnya. Beberapa orang terlihat kuyu, dan beberapa orang berwajah merah, tetapi kebanyakan dari mereka adalah mantan. Kemungkinan mendapatkan uang tidak jauh lebih tinggi daripada membeli tiket lotre. Saat ini, meja judi bakarat ramai dengan orang-orang. Seorang pemuda memenangkan 10 tangan berturut-turut, dan keripik di depannya menumpuk seperti gunung. Banyak penonton yang bersorak untuknya. Pemuda ini tak lain adalah Sebastian Han yang ditemani oleh Lin Yong yang sudah bermandikan keringat dingin. Jika mereka terus menang dengan cara ini, mereka pasti akan menarik perhatian kasino. Jika Sebastian Han ketahuan, nyawa mereka harus dijelaskan di sini. Lin Yong tidak tahu dari mana Sebastian Han berani datang ke kasino hanya dengan mereka berdua tanpa adik laki-lakinya. Jika sesuatu terjadi, itu akan menjadi bencana. Saat ini, seorang petugas pengawas bergegas ke kantor Chang Bin. "Kakak Bin, ada situasi." Chang Bin sedang merokok cerutu, berlutut di depannya adalah seorang pria berlumuran darah, terluka parah, jadi dia hampir tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas. "Bagaimana situasinya?" tanya Chang Bin. Petugas pengawasan menunjukkan kepada Chang Bin bagian dari pengawasan yang telah mereka abaikan. Setelah Chang Bin melihatnya, dia mengerutkan kening dan berkata, "Kamu telah menang banyak, apakah kamu sangat beruntung?" "Pasti ada masalah," staf pengawas berkata tanpa ragu. Chang Bin meletakkan puntung rokok di bahu pria yang berlutut itu, mengeluarkan suara mendesis, lalu menendang pria itu pergi, dan berkata kepada petugas pengawas, "Silakan pergi ke ruang VIP, biarkan saya melihat seberapa mampu dia." "Ya." Setelah petugas pengawas pergi, Chang Bin berdiri, meluruskan pakaiannya, menjulurkan kakinya dan berkata kepada pria itu, "Jilat sepatunya sampai bersih untukku, atau istrimu akan mati." Pria itu merangkak dengan seluruh kekuatannya. Di depan tentang Chang Bin, hanya menjulurkan lidahnya, Chang Bin mengangkat kakinya dan menginjak wajahnya, dan berkata dengan nada menghina, "Saat aku bersamamu saat itu, kamu tidak memikirkan situasi hari ini, kan? Ada begitu banyak saudara, Anda dapat pergi segera setelah Anda berkata, ini semua karena wanita ke-8 ini, apakah Anda benar-benar berpikir saya akan mengampuni dia?" Pria itu mengangkat kepalanya, samar-samar dia bisa melihat bahwa dia adalah Mo Yang, pemilik kantin, dan berkata dengan panik, "Chang Bin, aku dulu menunggu kamu tidak jahat, kamu membiarkannya pergi, dan kamu memiliki ketidakpuasan terhadapku." Chang Bin mengikuti Mo Yang saat itu, dan dia dianggap sebagai orang kedua perintah, berkembang di langit. Tetapi karena Mo Yang pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, semua monyet di bawahnya bubar. Chang Bin tidak rela usahanya dihancurkan oleh Mo Yang, dan sejak itu dia bersumpah untuk mengaturnya keluarga sendiri dan lebih kuat dari Mo Yang saat itu. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan Chang Bin sangat bagus. Dia memulai bisnisnya dengan mengandalkan kasino bawah tanah. Sekarang dia sudah menjadi pemilik kasino bawah tanah terkuat di Yuncheng. Setelah menjadi kaya dan berkuasa, Chang Bin tidak lupa mencari Mo Yang. Dia menggali 3 kaki di Yuncheng, dan akhirnya menemukan Mo Yang. "Sayangnya, dia sudah mati," kata Chang Bin dengan nada mengejek. "Chang Bin, bagaimana kamu bisa melakukan ini?" Mo Yang memandang Chang Bin dengan mata merah, dan meraung, "Jika dia mati, aku akan membiarkanmu dimakamkan bersamanya." Chang Bin berkata dengan ringan tanpa takut akan ancaman Mo Yang. "Hanya mengandalkan kamu sampah, apa yang kamu gunakan untuk bertarung denganku? Kamu seperti semut di mataku, aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan santai. Tapi jangan khawatir, aku belum cukup bermain, sekarang biarkan kamu mati, itu terlalu murah untukmu." Setelah berbicara, Chang Bin meninggalkan kantor, dan Mo Yang dipukuli lagi oleh bawahannya. Setelah Sebastian Han diundang ke ruang VIP, Chang Bin muncul sebentar lagi. Ketika Chang Bin melihat Lin Yong, dia tertawa dan berkata, "Siapa aku? Ternyata kakak Yong ada di sini. Mengapa kamu punya waktu untuk datang ke tempat kecilku untuk bersantai?" Lin Yong tidak berani berbicara. Karena ini adalah wilayah Chang Bin. Jika Chang Bin tersinggung, tidak ada yang akan tahu jika dia mati di sini. Sebastian Han memiliki harapan besar untuk Lin Yong, tetapi penampilannya benar-benar mengecewakan dengan keberanian seperti itu. Bagaimana dia bisa mencapai hal-hal hebat? "Siapa kamu? Duduk di depan Brother Yong, kamu memiliki banyak latar belakang." Chang Bin menatap Sebastian Han dan bertanya. "Sebastian Han, kakak, namamu tidak menyenangkan. Mengapa kamu memiliki nama yang sama dengan sampah di Yuncheng itu? Kamu pasti salah paham." Chang Bin tidak bisa menahan tawa, meskipun dia belum pernah bertemu Sebastian Han, tapi reputasinya terlalu keras, dan tidak mungkin untuk tidak mengetahuinya. "Aku sampah di mulutmu," kata Sebastian Han dengan tenang. "Kamu adalah Sebastian Han yang asli." Chang Bin memandang Sebastian Han dengan heran, dan berkata dengan takjub, "Oh, aku tidak menyangka, itu benar-benar terlihat seperti anak kecil, dan keterampilan curang itu bagus."
Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu selingkuh denganku? Chang Bin mengangkat tangannya, dan adik laki-laki di belakangnya berkata, Kakak Bin, orang yang selingkuh terakhir kali meninggalkan tempat tanpa meninggalkan satu jari pun. Kamu dengar aku, tidak ada satu jari pun yang tersisa. Aku tidak menyangka kamu begitu berani seperti sampah, kata Chang Bin. Kamu menangkap Mo Yang? Sebastian Han bertanya langsung, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Mendengar ini, Chang Bin mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak senang, bawang yang mana? Saya menangkap siapa? Apakah saya harus menjelaskannya kepada Anda? Di sini, kata Sebastian Han. Benar, aku menangkapnya. Bagaimana? Apakah kamu sampah yang masih ingin menyelamatkannya? Chang Bin memandang Sebastian Han dengan jijik, berpikir bahwa sampah ini tidak buruk sama sekali. Lebih penting lagi, dia memenangkan uang di kasino dan dengan sengaja menarik perhatian, yang merupakan keberanian yang tidak sedikit. Dengan satu syarat, bagaimana kita bisa melepaskannya, kata Sebastian Han. Mata Chang Bin terpaku, dan dia berkata dengan sangat keras sehingga dia benar-benar datang kepadanya untuk meminta seseorang. Sebastian Han, apa menurutmu aku terlihat seperti orang yang kekurangan uang? Selain itu, aku, Chang Bin, tidak terlalu memperhatikan bawang merahmu. Jika kamu ingin menggunakan keluarga Su untuk menekanku, kamu bisa mencobanya. Chang Bin mencibir. Yah, dia tidak menganggap serius keluarga Su. Selama dia mau, keluarga kelas 2 bisa hancur dalam waktu seminggu. Keluarga Su tentu saja tidak menghalangimu, tapi aku, Sebastian Han, sudah cukup, kata Sebastian Han. Puff, hahaha, maaf, aku tidak bisa menahannya, kamu bisa menceritakan lelucon sialan. Chang Bin tertawa terbahak-bahak dan dia menjadi tenang setelah tertawa lama, dan melanjutkan, reputasi sampahmu adalah benar-benar menakutkan. Ya, semua orang di Yuncheng mengetahuinya, semua orang mengetahuinya. Kakak Bin, ku dengar dia ada di keluarga Su, dan dia bahkan menggosok punggung lelaki tua itu dan membawakan air untuk kaki ibu mertua. Bawahan Chang Bin tertawa. Perbuatan yang mulia, aku mengagumi Chang Bin. Tapi aku benar-benar ingin bertanya padamu, apakah kamu pria sialan? Apakah ada gunanya hidup ketika kamu begitu tidak berguna? Kata Chang Bin. Sebastian Han berdiri, dan pada saat yang sama, beberapa anak buah Chang Bin melangkah maju dan berdiri di depan Chang Bin. Kamu ingin memukulku, bukan hanya kamu sampah, kamu juga kurang tepat. Apakah kamu tidak tahu wilayah siapa ini? Chang Bin memandang Sebastian Han seperti orang bodoh. Lin Yong sudah berkeringat dingin. Jika Sebastian Han benar-benar berani main-main di sini, mereka berdua tidak akan bisa keluar hidup-hidup hari ini. Kakak Sebastian, tenanglah, ini tempat Chang Bin. Lin Yong mengingatkan Sebastian Han. Chang Bin terkejut dengan suara brother Sebastian, yang persis sama dengan reaksi Cheng Gang setelah mendengarnya. Lin Yong, kamu benar-benar memanggilnya saudara Sebastian. Aku dengar kamu benar. Kamu tidak salah dengar, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk melepaskan Mo Yang, kata Sebastian Han dingin. Pergilah ke Nima, sungguh bau, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan bersamamu, jadi aku mematahkan tangan dan kakiku dan membuangnya, kata Chang Bin dengan tidak sabar, lalu berdiri dan bersiap untuk pergi. Suara pertempuran datang dari belakang, tetapi segera berhenti. Chang Bin bahkan tidak repot-repot melihatnya. Dia tidak berpikir Sebastian Han bisa mengalahkan anak buahnya. Sebastian Han berasal dari keluarga Han. Setelah dia berusia 12 tahun, dia mulai menghasilkan uang untuk dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia juga belajar dari para pengawal di rumah, karena dia tahu bahwa uang hanyalah benda asing. Benar-benar melindungi status dan keamanannya, selain uang selain itu, ada kekuatan. Chang Bin, yang baru saja mengambil langkah, tiba-tiba dicengkeram lehernya dari belakang. Bab 32. Chang Bin tidak tahu apa yang terjadi, tapi Lin Yong melihatnya dengan jelas, dengan ekspresi kusam di wajahnya, sangat ketakutan. Preman Chang Bin seperti kertas di depan Sebastian Han, mereka tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali, dan mereka dirobohkan oleh Sebastian Han. Apakah itu manusia? Apakah aku membiarkanmu pergi? Suara dingin dan menusuk datang dari samping telingaku. Chang Bin ketakutan, memiringkan kepalanya, dan tidak percaya saat melihat Sebastian Han dari sudut matanya. Sebastian Han, apa yang kamu coba lakukan? Jika kamu mengacau denganku, keluarga Su akan hancur, apalagi kamu, kata Chang Bin. Bawa aku menemui Mo Yang, atau aku akan membunuhmu, kata Sebastian Han dingin. Kamu berani? Kekuatan di tangan Sebastian Han berangsur-angsur meningkat. Chang Bin merasa semakin sulit bernapas, dan kepanikan akhirnya muncul di matanya. Kamu, lepaskan aku dulu, aku akan membawamu ke sana, kata Chang Bin. Ayo pergi. Sekelompok 3 orang meninggalkan ruang VIP, dan ketika bawahan Chang Bin melihat adegan ini, mereka berkumpul satu demi satu.
Sebastian Han, kamu mencari kematian, aku tidak akan membiarkanmu pergi, dan keluarga Su, seluruh keluarga Su akan terlibat olehmu. Chang Bin mengancam. Tangan Sebastian Han tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan Chang Bin merasa lehernya akan dipotong olehnya. Hidupmu ada di tanganku. Jika kamu mengatakan satu omong kosong lagi, aku akan mencegahmu melihat matahari besok, kata Sebastian Han. Jangan bicara, jangan bicara. Ketika dia datang ke kantor Chang Bin, Sebastian Han menyuruh semua bawahan Chang Bin untuk keluar. Ketika dia melihat Moyang yang berdarah, dia membuang Chang Bin. Bagaimana? Sebastian Han berjalan ke arah Moyang dan bertanya. Moyang mengangkat kepalanya dengan penuh semangat, dan ketika dia melihat Sebastian Han, dia tampak bingung, mengapa kamu di sini? Melihat kamu tidak membuka pintu, aku khawatir kamu mungkin pergi ke tempat lain untuk membeli rokok palsu. Sebastian Han berkata sambil tersenyum. Moyang tersenyum jelek, dan berkata, cepatlah, aku tidak ingin merepotkanmu, Chang Bin bukanlah sesuatu yang bisa kamu ganggu. Aku tidak suka merokok rokok palsu, jika kamu tidak membuka toko, tidakkah aku ingin berhenti merokok? Apa bedanya dengan mengambil nyawaku? Sebastian Han membantu Moyang berdiri. Saat itulah Moyang melihat Chang Bin yang tertunduk, dan ketika dia memikirkan istrinya, dia langsung menjadi gugup. Dengan gemetar, dia berjalan ke arah Chang Bin dan bertanya, Chang Bin, di mana istriku? Chang Bin ditangkap oleh Lin Yong dan tidak bisa bergerak, jadi dia menatap Sebastian Han dengan kejam sebelum dia berkata, aku mati, aku menangkapmu. Ayo, aku akan dipukuli sampai mati. Moyang menjadi gila, menjambak rambut Chang Bin, terus membenturkan kepalanya, dan berteriak, di mana dia, di mana dia? Kamu tenang dulu. Sebastian Han meraih tangan Moyang dan menendang Chang Bin pergi. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati Chang Bin, tetapi Moyang terluka parah, dan jika dia terus mengetuk seperti ini, dia sendiri juga tidak enak badan. Chang Bin berjongkok di tanah sambil memegangi perutnya, mengertakkan gigi dan berkata kepada Sebastian Han, aku akan membunuhmu, dan keluarga Su tidak akan meninggalkan siapapun. Moyang menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan berkata kepada Sebastian Han, lepaskan aku. Melihat mata gila Moyang, Sebastian Han melepaskan tangannya. Jika itu dia, jika Su Yingxia ditangkap, dia tidak akan bisa tetap tenang. Chang Bin, izinkan aku bertanya sekali lagi, di mana istriku? Suara Moyang sangat dingin, dan wajahnya yang berdarah tampak seperti setan. Chang Bin masih terlihat seperti tidak tahu harus berbuat apa, karena menurutnya, baik Moyang maupun Sebastian Han tidak berani melakukan apapun padanya. Bukankah sudah kujelaskan? Dia sudah mati. Dia sudah mati sejak kau ditangkap, kata Chang Bin. Moyang tidak segila sebelumnya, tapi sangat tenang, tapi Sebastian Han bisa merasakan bahwa Moyang dibungkus dengan niat membunuh. Panggil bawahanmu, sebanyak yang kamu punya. Sebastian Han menginstruksikan Lin Yong, jika Moyang benar-benar membunuh Chang Bin di sini, tidak mungkin mereka sendiri yang keluar. Lin Yong mengeluarkan teleponnya dengan panik, dan dengan cepat memutar nomornya. Karena dia sudah mati, kamu bisa pergi ke Jalan Huang Kuan untuk menemaninya jalan-jalan, dia takut kegelapan, kata Moyang. Chang Bin memandang Moyang dengan jijik, dan berkata, beraninya kau membunuhku. Apa kau tahu seberapa besar reaksi berantai yang akan ditimbulkan oleh kematianku? Pada saat itu, bukan hanya kau, tapi kalian bertiga akan dikubur bersamaku, serta keluarga Su. Lin Yong diam-diam menyeka keringat dinginnya, dia tahu bahwa kata-kata Chang Bin sama sekali tidak menyombongkan diri, tidak seperti Cheng Gang. Meskipun Cheng Gang juga memiliki pendukung, dia tidak seberapa dibandingkan dengan Chang Bin. Kasino bawah tanah Chang Bin menghasilkan uang dalam jumlah yang mengejutkan setiap tahun, dan dia telah menyuap sejumlah orang yang tidak diketahui jumlahnya. Jika tidak, dengan begitu banyak tempat, dia pasti sudah lama keluar dari penjara. Begitu sesuatu terjadi padanya, mempengaruhi kepentingan terlalu banyak orang, Yun Cheng akan tetap apakah ada tempat untuk mereka. Moyang, tenanglah, tidak baik bagi kita jika dia mati. Lin Yong membujuk siang-siang. Lin Yong masih memiliki pengetahuan diri, Moyang, apakah kamu punya nyali? Chang Bin memandang Moyang dengan jijik. Moyang, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, tidak peduli seberapa kuat latar belakangnya, kata Sebastian Han. Lin Yong kaget. Sebastian Han sama sekali tidak menganggap serius Chang Bin. Bukankah kata-katanya tadi membuatnya tampak malu-malu? Bah, Chang Bin memandang Sebastian Han dengan mengejek, dan berkata, kamu adalah pembual yang tidak berguna. Apakah kamu tahu siapa di belakangku? Sebastian Han bahkan tidak melihat ke arah Chang Bin, tetapi menoleh ke Moyang. Berkata, aku akan menunggumu di luar. Sebelum pergi, Sebastian Han menelepon Lin Yong. Kantor itu sudah dikepung oleh bawahan Chang Bin. Melihat Sebastian Han dan Lin Yong keluar, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Kamu mengecewakanku.
Sebastian Han benar-benar mengabaikan bahwa dia berada dalam situasi berbahaya, dan wajahnya tenang, dan dia tidak berpura-pura tenang. Lin Yong menundukkan kepalanya. Dia memang menunjukkan kepengecutan dalam hal ini, tetapi menurutnya, Chang Bin layak ditakuti, dan orang-orang di belakangnya tidak boleh diremehkan. Jika mereka mempengaruhi seluruh tubuh, siapa yang mengira bahwa Chang Bin setelah kematian, kekacauan macam apa yang akan ditimbulkannya? Kakak Sebastian, apakah kamu benar-benar tidak takut? Lin Yong berkata dengan tidak percaya. Dia tidak tahu mengapa Sebastian Han bisa begitu berani. Sebastian Han tersenyum ringan, bagaimana mungkin dia diintimidasi hanya oleh kota awan? Sebelum Mo yang keluar dari kantor, orang-orang Lin Yong tiba lebih dulu. Semua penjudi diusir, dan kasino dipenuhi lebih dari 200 orang Lin Yong. Hanya pada saat inilah Lin Yong mendapatkan kembali kepercayaan diri. Tidak peduli apa yang terjadi setelahnya, setidaknya dia aman sekarang. Butuh setengah jam penuh sebelum Mo yang keluar dari kantor, berlumuran darah dan mata kusam. Sebastian Han tahu bahwa istrinya mungkin benar-benar mati di tangan Chang Bin. Bisakah kamu membantuku? Mo yang berkata dengan suara serak. Tidak masalah. Aku butuh mobil untuk membawanya kembali ke desa Pingyang, kata Mo Yang. Ruang interogasi kasino adalah ruang penyiksaan yang disiapkan untuk para penipu. Mo yang menemukan tubuh istrinya di dalam. Ketika Mo yang membawa jenazahnya ke lobi kasino, dia tiba-tiba berhenti dan berkata dalam hati, Yun Cheng, aku kembali. Saat ini, Mo yang tinggi dan lurus, bukan lagi kantin gambar bos di pasar, tampaknya telah kembali ke pahlawan tak terkalahkan itu 5 tahun lalu. Sebastian Han secara pribadi mengantar Mo yang kembali ke desa Pingyang tanpa kremasi di halaman belakang rumah tua Mo Yang. Sebastian Han dan Mo Yang menggali lubang bersama. Batu nisan sederhana membangun kesedihan hidup Mo Yang. Duduk di depan kuburan, Mo Yang memiliki sedikit senyum di bibirnya. 8 tahun yang lalu, dia berkata bahwa dia ingin melihat betapa cantiknya Yun Cheng. Saya membutuhkan waktu 3 tahun untuk mencapai puncak Yun Cheng. 5 tahun yang lalu, dia berkata bahwa dia lelah dan ingin istirahat. Saya meletakkan semuanya dan tetap bersama dia dalam damai. Jalani hari ini. Jika kamu menginginkan Yun Qi, aku akan memberimu Yun Qi. Jika Anda ingin air pasang surut, saya akan membiarkan air pasang surut. Ini adalah keberanian Mo Yang, bersedia menjadi pasang surut kecantikan. Sialan, kau sangat keras kepala. Bahkan dengan hati Sebastian Han, setelah mendengar apa yang dikatakan Mo Yang, dia tidak bisa menahan kutukan. Mo Yang tersenyum pahit, memandang Sebastian Han dan berkata, jika itu kamu akan melakukan hal yang sama. Pertanyaan ini membuat Sebastian Han berpikir dalam-dalam, tetapi segera dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, hanya jika kamu kuat cukup bisakah kamu melindunginya. Jika aku bisa memikirkan hal ini lebih awal, masalahnya mungkin tidak berkembang sampai titik ini. Mo Yang mencakar tangannya dan jatuh ke lumpur.